Nah, mungkin dari kata Wahabi ini awalnya tuh gimana Ustaz bisa muncul kalimat Wahabi gitu? Beberapa kata yang tersebar di kalangan masyarakat sangat penting untuk kita perhatikan makna umum dan makna khusus, ya. Termasuk kata bid'ah, kata wahab. Kata wahab secara umum maknanya ya jelas adalah pemberi. Dan yang memiliki sifat al-wahab hanya Allah. Allah al-wahab. Innaka antal wahab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi al-wahhab sifat Allah. Wahabi tentu bukan sifat Allah, ya, tapi sifat makhluknya yang dihubungkan kepada Allah. Seperti umpamanya Rabbani, Hakimi. Nah, ada kan Syekh Al-Hakimi, ya. Ashraf Hakimi ya. Iya. Itu Al-Hakimi, itu hakim itu kan sifat Allah. Al-Hakimi dinisbatkan kepada manusia. Maka Wahabi juga sebetulnya kan diambil dari kata Wahab, Wahab sifat Allah. Hanya secara cerita, terlepas dari cerita tersebut, sesuai dengan realita ataupun tidak, Wahabi itu disematkan kepada Abdul Wahab. Dan Abdul Wahab itu, ada Abdul Wahab nama pribadi bin Abdurrahman bin Rustum, ada Abdul Wahab orang tua Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kira-kira yang dekat kemana itu? Wahabi itu kepada nama orang namanya Abdul Wahab atau kepada Muhammad bin Abdul Wahab? Ayahnya siapa namanya? Nur Jailani. Nur Jailani. Gak disebut Jailani kan? Adit aja tetap. Adit. Nah, dalam ini tentunya kalau kita kaji banding Wahabi dihubungkan kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum dengan Wahabi dihubungkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, tampaknya dihubungkan kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum lebih dekat. Tapi pemahaman masyarakat nggak begitu. Muhammad bin Abdul Wahab yang sering dijadikan sasaran dengan kalimat Wahabi. Sementara Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum enggak. Dan Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum seperti yang ditulis oleh buku sejarah. Ini buku sejarah, ya. Kata buku sejarah, terlepas dari benar atau tidak, Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu adalah memang seorang penguasa yang zalim. Itu hidup di Afrika sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir, beberapa ratus tahun sebelumnya. Beda generasi, ya. Beda generasi. Bahkan itu generasi abad ketiga kalau nggak salah. Abad ketiga Hijriah. Itu Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dan itu betul-betul adalah sangat mengerikan. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi ini yang sering diangkat dengan kalimat-kalimat terserah yang dimaksud. Disebut Wahabi. Saya masih mencari kata-kata dia yang merugikan umat Islam dalam kitab apa, saya masih mencari. Sebab kitab yang dia tulis di perpustakaan itu juga ada At-Tauhid. Kemudian kitab dia yang dia tulis itu antara lain adalah tentang Syiah. Dan juga tentang banyaklah karya-karya beliau. Saya belum menemukan, walau alam karena memang keterbatasan kemampuan saya membaca, belum menemukan yang sering diangkat di kita, umpamanya Wahabi anti apa saja katanya? yang pernah kedengaran? Anti tahlil. Anti tahlil. Apalagi? Anti kunut. Anti kunut. Terus? Ziarah. Anti ziarah. Oh, saya belum tahu itu. Dalam kitab apa? Kalau beliau menulis bahwa anti ziarah. Sebab itu hadis kan? Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inha tuzakkirukumul akhirah. Jelas. Kunut, ada hadis Bukhari. Nah, ini juga sangat penting untuk diangkat ini. Hadis Bukhari dan Muslim jelas sekali. Anas bin Malik ditanya
Dalam hadis Bukhari, pertanyaannya, aqonata an-nabi SAW fi suratis subhi. Dijawab, ya. Awaqonata ba'dar ruku. Qabla ruku. Jawab, ba'dar ruku. Ya, itu hadis Bukhari. Hadis Muslim, hal qanata. Itu jelas sekali. Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi, tak mungkin gitu. Muhammad bin Abdul Wahhab mengharamkan kunut yang hadisnya ada dalam Bukhari dan Muslim. Tidak mungkin itu. Justru seperti kayak bertolak belakang, Ustaz, dari penyematan itu. Kalau misalkan nih, Wahabi itu digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan, justru lebih cocok disematkan kepada Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Nah, memang sangat menarik. Dan setelahnya, ini kata buku sejarah. Kita kan bukan pelaku sejarahnya. Apa katanya sajalah. Dan buku sejarah itu belum tentu sesuai dengan sejarah. Kata buku sejarah bahwa Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum itu orang Iran. Turunan Iran. Dan itu yang jelas-jelas sangat parah. Kemudian kerusakan akhlak dia dihubungkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis buku demikian banyak. Saya tidak tahu sasarannya apa. Nah, jadi ini juga perlu dikaji kembali.